Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat pagi, salam sehat. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyinya, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam Titus 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima ini berisikan tentang karya keselamatan yang hanya boleh kita terima dari Allah, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah saja. Di pasal sebelumnya juga sudah disebutkan dalam Titus 2 ayat yang ke-11 bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita juga tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya orang-orang atau kita yang percaya kepada Allah, kita yang sudah diselamatkan ini oleh Allah, diharapkan mampu untuk hidup setia di dalam Kristus. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang Kristus. Jika dikatakan hidup dalam terang Kristus, berarti ini mengatakan atau mengingatkan kita bahwa tidak lagi untuk hidup bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan gelapnya perbuatan-perbuatan sebelum mengenal terang Kristus, untuk beralih hidup dalam kasih Kristus. Tidak lagi hidup dalam keinginan daging saja, tetapi hiduplah di dalam perbuatan kasih. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita untuk perbuatan kasih itu. Karena kalau pikiran kita yang kita pakai untuk menuntun kita dalam berbuat apapun, pasti semua yang kita lakukan akan selalu benar menurut kita. Kita akan mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah perbuatan kasih. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan setiap perbuatan kasih itu. Seperti yang tertulis di dalam pasal ketiga ini, di ayat yang pertama, kita diingatkan untuk tunduk pada pemerintah dan orang yang berkuasa. Kita juga diingatkan untuk taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di ayat 2 juga diminta untuk janganlah menfitnah, janganlah bertengkar, hendaklah selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, kita sendiri yang boleh melihat, menelisik lagi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah melakukan perbuatan yang demikian? Apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan kasih ini? Apakah kita sudah melakukan perbuatan yang hidup di dalam terang Kristus ini? Dan di ayat yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan atau kehidupan gelap tadi sebelum mengenal terang Kristus, yaitu tidak taat, hidup yang sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Untuk itu Bapak Ibu, kita diingatkan melalui nats ini untuk mau hidup dalam terang Kristus dan mengingat lagi bahwa kita sudah merasakan kasih karunia Allah. Biarkan orang lain juga merasakan kasih karunia itu melalui kita. Biarkan juga orang lain merasakan atau melihat terang Kristus itu juga ada di dalam kita, agar semakin banyak orang yang meninggalkan kegelapan dan beralih hidup dalam terang Kristus. Tuhan yang menguatkan kita Bapak Ibu untuk mampu melakukan segala kehendak Allah dalam hidup kita, seperti perbuatan kasih ataupun perbuatan yang melambangkan bahwa kita hidup dalam terang Kristus. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Allah untuk hari ini di mana Engkau masih memperbolehkan kami merasakan setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga masih memberikan kami kesempatan menikmati satu hari lagi pertambahan hari dalam hidup kami untuk melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami seperti yang Tuhan telah tugaskan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu ini yang menghantarkan kami Tuhan melakukan setiap perbuatan-perbuatan kasih dan perbuatan-perbuatan terang dalam hidup kami ini Tuhan, agar kasih-Mu dan terang-Mu semakin terpancarkan melalui hidup kami dan semakin banyak yang terberkati layaknya kami yang telah Engkau berkati terlebih dahulu. Tuhan Yesus, segala perbuatan ataupun segala yang akan kami kerjakan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini, esok, sampai selamanya. Amin.